Perkenalkan, nama saya Hermanto. Di sini saya mau menjelaskan beberapa dari data berisi tentang informasi pembelian suatu produk berdasarkan sosial yang di sini digolongkan atau diatribusikan dari jenis kelamin, usia, dan gaji. Lebih lanjutnya di sini, di sini terdapat user ID, jenis kelamin, umur, dan gaji. Dan di sini beli tidaknya itu dapat di kolom di sini. Yang satu ini berarti beli, yang nol ini berarti tidak. Lebih lanjutnya untuk penjelasan ini akan dijelaskan pada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trikrisnawati Aprilia akan menjelaskan tentang metode yang saya gunakan, yaitu metode logistic regression dan metode backpropagation untuk proses klasifikasi data. Baik, yang pertama kita import modulnya dulu, yaitu NumPy. NumPy ini untuk proses numeriknya, perhitungannya, kayak array dimensinya seperti itu. Kemudian ada Pandas, ini untuk analisis datanya. Kemudian Matplotlib dan Seaborn ini untuk visualisasi datanya. Nah, ini logistic regression berkaitan dengan metode yang kami gunakan. Kemudian ada train, test, split, ini untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Ada klasifikasi, report, dan akurasi skor. Jadi setelah proses coding, nantinya di akhir program ada semacam keakuratan data yang sedang diprediksi. Setelah itu, setelah import modul, kita import data yang akan digunakan untuk proses klasifikasinya, yaitu social network ads. Kemudian kita tampilkan sebanyak 3 baris. Lalu kita cek tipe datanya. Jadi datanya nanti ada yang berupa integer atau float atau string. Nanti kita cek melalui info itu. Kemudian ada is null all. Ini untuk cek ada value yang kosong atau enggak, ada yang value null atau enggak, ya seperti itu. Setelah cek kolomnya, kita lihat sekiranya ada kolom yang tidak berguna, kita hapus saja, nantinya itu tidak akan digunakan untuk atribut. Nah, ini ada user ID, kita hapus. Setelah kita hapus, kita ubah string jadi nomor. Jadi ada kolom gender, ini isinya string berupa male dan female. Nantinya kita ubah menjadi integer, yaitu male menjadi 0, female-nya menjadi 1, yang akan ditampung pada objek label. Kita gunakan di sini, kita panggil label. Nah, nantinya gender ini yang semula male dan female jadi 0 dan 1. Setelah itu, setelah mengubah data, kita pisah mana yang data atribut untuk proses atribut, mana data untuk target. Jadi untuk dataset yang saya gunakan ini, atributnya ada pada kolom 0, 1, dan 2. Sedangkan target ada di kolom ke-3, kolom paling terakhir. Setelah tahu mana atribut dan targetnya, kita split datanya menjadi data training dan data testing. Nah, data testingnya ini kita ambil, untuk proses testing kita ambil sebanyak 2% saja. Kemudian kita print, kita lihat atributnya sebanyak 3 baris juga. Setelah proses split data, kita definisikan model yang kita gunakan, yaitu model logistic regression. Nah, kita definisikan di sini. Kemudian kita lakukan proses trainingnya, X-train, Y-train. Setelah melewati proses split data, training data, nah saatnya kita melakukan prediksi dari data yang sudah kita training tadi. Kita ambil data testingnya, kita simpan pada objek prediction. Oke, kita print, kemudian testing, kita tampilkan data yang sudah di tes tadi.
kemudian kita tampilkan semuanya ini. Nah, ini prediction bagian ini, data yang sudah kita prediksi kita tampilkan di sini. Kemudian di akhir codingan kita tampilkan keakuratan dari proses kita ini menggunakan metode kita ini, akurasi score, y-test, dan prediction. Nah, ini untuk visualisasi atau data grafiknya untuk melihat ini. Dimulai dari purchase ini itu target dari kolom 3 tadi targetnya. Nah, ini purchase ini tuh ada di dalam kolom ketiga ini. Age dan gender ini ada pada sekitaran kolom ini ya, seperti itu. Data diambil dari data df. Df itu data kita menggunakan variabel df PLT show ini untuk menampilkan grafiknya seperti itu. Untuk proses outputnya ini tadi hanya menjelaskan tentang codingan. Setelah itu proses output akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Evi Wardani dari program studi Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang output dari kode program yang tertera di logistic regression ini. Langsung saja, yang pertama ada import. Kalian pasti sudah tahu import NumPy itu apa, dan jelas sudah dijelaskan oleh teman saya Krisna tadi. Oke, langsung saja kita run. Lanjut ke df pdret.csv untuk membaca. Run. Outputnya adalah 3 data ini. Apabila 3 ini diganti 4, kita run, outputnya 4 data, dan seterusnya. Kalau 5 ya 5 data yang keluar, kalau 6 ya 6 data yang keluar. Langsung saja kita ganti 3 lagi. Jadi yang keluar datanya adalah user ID, gender, age, estimate salary, dan purchase. 3 data. Oke, langsung selanjutnya run info. Info ini untuk menampilkan tipe data yang ada di file yang dibaca tadi. Tipe data user ID ada integer, gender ada objek, age ada integer, estimate juga integer, dan purchase pun juga integer. Jadi yang integer itu ada 4 data, 4 kolom user ID, age, estimate, dan purchase, sedangkan objek hanya 1 yaitu gender. Oke, lanjut df is null all untuk mengecek apakah data itu kosong atau tidak, dan outputnya semua data tidak kosong, jadi semua data terisi semua. Langsung run, tidak akan keluar karena kita tidak menampilkan datanya yang mana. Langsung run lagi bawahnya. Nah, bawahnya ini seperti dilihat tadi kan, user male diganti 0, female diganti 1, jadi 0 ini laki-laki atau male, 1 ini perempuan, female. Oke, lanjut mendefinisikan modelnya, kita run. Nah, modelnya sudah logistic regression, sudah terpakai. Lanjut, ini untuk melakukan prediksi pada data testing. Data testing, gender 0 laki-laki, male 1 perempuan, female 0 male, 1 female. Estimate salary-nya juga berbagai macam. Untuk purchase prediksi 0 itu ya. Tes akurasi cuma 0,88. Lanjut ke bawahnya, kita run. SNS card plot ini purchase umur dan gendernya.
umurnya 20-60, gender 01, laki-laki perempuan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.